Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat. Kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita Ulumul Quran yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Qisasul Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, apabila kita perhatikan secara sungguh-sungguh, kita telusuri bahwa ayat-ayat Al-Quran itu atau Quran itu juga berbicara tentang sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Karena kita juga banyak mendapatkan informasi terkait dengan masa-masa lalu, maka kita pada saat ini perlu kita melihat bagaimana kisah Al-Quran atau disebutkan dengan Ulumul Quran itu sebagai Qisasul Quran. Kita awali dari pengertian tentang Qisasul Quran, yaitu kisah-kisah Al-Quran. Kisah atau kisah Al-Quran secara bahasa, kisah itu artinya mengikuti jejak. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab itu, qisasatu asaruhu atau asarihi. Jadi ini terbalik, jadi atau bahasa Qur'annya itu sebagai kisah ya. Jadi kisah itu artinya mengikuti jejak ya, sebagaimana orang-orang Arab itu adalah qisasatu asarihi, aku mengikuti jejak. Dan kisah ini merupakan isim masdar sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Di sana disebutkan, difirmankan, qala dzalika ma kunna nabghi fartada ala asarihima qasasa. Jadi fartada ala asarihima qasasa. Di situ ketika Nabi Musa dan murid-muridnya itu kembali dari mana mereka datang sambil mengikuti jejak. Ini di Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Kisah juga berarti mutatabi al-akhbar, yaitu mengikuti atau berita-berita yang berurutan. Mutatabi al-akhbar, jadi berita-berita yang berurutan. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 62 itu, di sana dijelaskan, inna hadza lawal qasasul haq. Jadi sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Ini di Quran surat di surat Al-Imran ayat 62. Jadi yang terpenting di sini adalah inna hadza lawal qasasul haq. Jadi sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Jadi ringkasnya atau kita berikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan kisah Al-Quran adalah yaitu pemberitaan Al-Quran tentang keadaan umat-umat yang lalu, baik itu kisah-kisah terkait dengan nubuat, kenabian, atau peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Ini pengertian Qisasul Quran yang sering dipahami oleh banyak orang atau dalam kajian-kajian Ulumul Quran ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana macam-macam kisah Al-Quran. Ditinjau dari segi waktu, yang pertama kisah tentang hal-hal gaib pada masa lalu atau yang dikenal dengan istilah qasasul ghuyub al-madiyah, yaitu kisah-kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera,
terjadinya pada masa lampau, seperti kisah Nuh, kemudian kisah Musa, kisah Maryam, sebagaimana juga diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, Muhammad. Wa ma kunta ladaihim id yalquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi nasib siapa di antara mereka yang akan memelihara atau menghidupi Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ini jadi kisah Al-Quran dilihat dari segi waktu. Yang pertama tadi kita tegaskan bahwa berbicara tentang hal-hal gaib pada masa lalu, atau yang disebut dengan qasasul ghuyub al-madiyah. Yang kedua adalah kisah hal-hal gaib pada masa kini, atau yang dikenal dengan bahasa qasasul ghuyub al-hadirah, yaitu kisah-kisah yang menerangkan hal-hal yang gaib pada masa sekarang, meski sudah ada sejak dulu dan akan tetap sampai masa yang akan datang. Contohnya kisah tentang Allah dengan segala sifatnya, malaikat, jin, setan, hari kiamat, dan lain-lain yang seperti diterangkan dalam Al-Quran. Jadi ini adalah meskipun itu gaib yang selalu hadir, tadi menyangkut tentang sifat-sifat Allah, malaikat, jin, bahkan berita-berita tentang kiamat. Yang juga kita kutip pada kesempatan ini ayat Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-6 yang saya kira hampir saudara-saudara mahasiswa itu sudah hafal. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai atau laron yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang pertimbangannya kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi berita tentang kiamat ini akan terus hadir dalam setiap kehidupan sampai nanti hari kiamat itu betul-betul terjadi. Ini namanya qasasul ghuyub al-hadirah. Yang ketiga adalah kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang. Jadi qasasul ghuyub al-mustaqbilah, yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang mendatang yang belum terjadi, dan pada waktu turunnya Al-Quran kemudian kisah-kisah itu benar-benar terjadi, seperti jaminan Allah tentang keselamatan Nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir. Kemudian juga cerita tentang bangsa Romawi. Kemudian banyak cerita-cerita yang pada waktu Al-Quran ini diturunkan kemudian akan menjadi sebuah kenyataan pada perkembangan berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul baligh, wahai Rasul, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbik, apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Fa illam taf'al fama balaghta risalatahu, jika kamu kerjakan berarti kamu tidak melakukan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah akan menjaga kamu dari penganiayaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini adalah kisah tentang jaminan Allah terhadap Nabi Muhammad ketika menjalankan risalah. Dan Nabi Muhammad agar tidak takut terhadap orang-orang kafir.
maka inilah kemudian kisah itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kisah Al-Quran dilihat dari segi materi, ya, jadi dilihat dari segi materi, yaitu atau yang pertama adalah kisah-kisah Nabi. Jadi Al-Quran selalu menceritakan tentang dakwah para nabi, ujian-ujian para rasul, bagaimana sikap umat masa yang menentang. Kemudian juga ada tentang bagaimana marhalah-marhalah dakwah dan perkembangan-perkembangannya. Di samping itu juga menerangkan bagaimana akibat orang-orang mukmin dan akibat orang-orang yang mendustakan. Seperti kita lihat adalah kisah Nuh, kisah Ibrahim, kisah Musa, Harun, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, dan orang-orang yang menentangnya. Jadi kisah-kisah para nabi ketika mereka menjalankan risalah itu, ketika memerankan mereka sebagai pendakwah, maka kisah-kisah itu pasti ada orang yang merespon dengan baik, ada orang yang merespon dengan menentang dan sebagainya. Ini adalah bagian dari segi-segi materi di dalam kisah-kisah Quran. Yang kedua adalah kisah yang terkait dengan peristiwa yang telah terjadi dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti kisah orang-orang yang pergi dari kampung halamannya, kemudian kisah seperti Talut, Jalut, kemudian tentang putra Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Qarun, Asbabul Sabti, Maryam, Ashabul Uhdud, Ashabul Fil, dan sebagainya. Cerita-cerita yang di sini terkait dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan di situ tidak ada dipastikan bagaimana, apakah itu terkait dengan Nabi A, Nabi B, atau Rasul A, Rasul B, dan sebagainya. Oleh karena itu tentu ini bisa kita lihat nanti akan bagaimana tujuan-tujuan ketika peristiwa-peristiwa itu ditampilkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, seperti kisah perang Badar, seperti kisah perang Uhud. Begitu juga ketika kisah-kisahnya Ali Imran, keluarga Ali Imran, bagaimana ketika peperangan Hunain, perang Tabuk, dan sebagainya. Artinya apa? Terkait dengan kisah-kisah ketika Rasulullah itu menjalankan risalah itu dan peristiwa-peristiwa yang mengitari. Ini materi-materi terkait dengan kisah-kisah Al-Quran. Di situ dimuat di dalam Al-Quran, disetting di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kisah dilihat menurut jenisnya. Jadi ada 3. Jadi kisah sejarah, namanya kisah Tarikiyah, ada kisah perumpamaan, yaitu kisah-kisah tentang tamsil, dan kisah-kisah tentang asatir atau sindiran. Jadi dari sisi jenisnya ini ada 3, saya ulangi lagi, ada tarikh, ada sejarah, ada tamsil, ada sindiran atau asatir. Ini dilihat dari jenisnya. Saudara sekalian, kita lanjutkan apa sih faedahnya ya? Faedahnya kita itu mempelajari Qisasul Quran. Yang pertama adalah ketika kita belajar Qisasul Quran, berarti di situ menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan oleh para nabi. Jadi di situ sebenarnya faedahnya kita mengetahui, bahkan menjelaskan, menerangkan tentang prinsip-prinsip dalam berdakwah. Sebagaimana di dalam Quran dijelaskan di Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rusuli illa nuhiya ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, aku Allah, maka sembahlah olehmu sekalian. Jadi anna fa'budun. Jadi kita untuk menyampaikan pesan la ilaha illallah, kemudian juga kita beribadah. Jadi prinsip-prinsip di dalam dakwah. Yang kedua adalah bahwa kisah-kisah Quran itu dimaksudkan untuk meneguhkan hati Rasulullah sebagai seorang yang pengemban amanat dakwah itu, untuk memantapkan hatinya, untuk berkuat keyakinan kaum muslimin. Jadi ketika Nabi mantap dalam berdakwah, kemudian
harapannya adalah memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap apa yang benar dalam kitab suci itu. Sebagaimana digambarkan di dalam Quran surat Hud ayat 120 yang artinya bahwa dan kisah-kisah dari Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu. Ini tentu dalam rangka untuk memberikan semangat kekuatan baik Nabi sebagai umat Islam maupun juga untuk memberikan harapan kaum muslimin. Yang ketiga adalah mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang sebenarnya itu sudah diberikan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa salah satu faedah kita mempelajari itu adalah untuk mengkoreksi pendapat para ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran. Sebagaimana contoh di dalam Quran surat Al-Imran ayat 93 dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim qulu ta'ami kana hilal libani Israila illa ma harama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzala Taurat qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shodiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu orang Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah. Dan jika kamu orang yang benar. Jadi ini ketika dulu ada pandangan-pandangan bahwa ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, dan sebagainya, maka kemudian apa yang disampaikan oleh ahli kitab, maka kemudian dikoreksi oleh Al-Quran. Yang keempat adalah agar memudahkan, selain memantapkan jiwa para pendengarnya, kisah-kisah itu merupakan salah satu dari bentuk peradaban untuk menggambarkan sebuah peradaban, menggambarkan sebuah perkembangan kemanusiaan, sehingga bagaimana dulu sejarah misalkan kaum Sabak yang dulu adalah negara yang makmur, tapi tiba-tiba karena dia ingkar kepada Allah, maka kemudian dengan hancurnya bendungan Ma'rif, maka mereka menjadi orang miskin. Maka apa yang dikatakan di ayat Quran surat Yusuf 1:1 ini, laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah masa lalu itu terdapat pelajaran, ibratul lil ulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ini sebagai memberikan pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi kisah-kisah itu walaqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab. Ini perlu dipegang bahwa sesungguhnya kisah-kisah itu terdapat pengajaran, pembelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Maka kemudian ditegaskan lagi, maka hadisan yaftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tufsila kulli syai'in wa rahmatan lil qaumi yu'minun. Bahwa Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Ini salah satu faedahnya. Yang keempat adalah untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah di dalam dakwah, dan kisah-kisah itu juga menjadi bagian dari mukjizat Al-Quran. Yang kelima adalah untuk menanamkan pendidikan akhlak karimah dan mempraktikkan dalam hati dengan mudah. Jadi kisah-kisah itu bagian dari metode pembelajaran, metode untuk meyakinkan, metode untuk memberikan tadabbur. Kalau tadi di Quran surat Yusuf tadi sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Saudara sekalian, apa sih sesungguhnya kisah-kisah itu yang selalu berulang-ulang kita dengarkan, kita baca, kita temukan dalam Al-Quran? Pengulangan kisah itu dan hikmahnya, yang pertama adalah menandaskan tentang kaitannya dengan kebahasaan Al-Quran, kebalaghohannya. Jadi kitab-kitab balaghah, jadi kitab-kitab kesusastraan menandaskan
begitu besarnya, begitu tingginya tentang kesusastraan dalam Al-Quran itu. Karena kita sadari bahwa Al-Quran merupakan karya itu kalau dibandingkan dengan itu tidak sebanding ya. Nanti kita temukan di dalam Al-Quran tentang tantangan-tantangan Allah untuk orang-orang kafir membuat satu ayat yang semisal, pasti kita tidak mampu. Karena apa? Karena di sisi kebalagahan, dari sisi kesastraannya itu Al-Quran adalah memiliki nilai yang tinggi, mempunyai posisi yang paling tinggi. Yang kedua adalah untuk menampakkan ijaz kemujiatan. Jadi sebagaimana kita bahas tentang ijazul Quran bahwa salah satu kekuatan ijaz itu adalah bicara tentang Al-Quran bicara dalam tiga waktu, masa lalu, sekarang, dan tentu yang akan datang. Jadi ada 3 dimensi waktu itu yang kemudian menunjukkan Al-Quran terus akan update ya, akan update terhadap apa-apa yang selalu diperbincangkan orang, baik tentang kehidupan, baik tentang ilmu pengetahuan, bahkan banyak kita temukan dalam ilmu teknologi modern ini banyak informasi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada kisah-kisah Al-Quran yang kisah-kisah itu kemudian juga di situ ada bukti-bukti otentik tentang keterkaitan masa lalu dengan juga keterkaitan masa sekarang. Yang ketiga adalah memberikan perhatian penuh pada kisah. Kemudian ketika kita mengulang-ulang kisah, ini sesungguhnya dalam rangka untuk takkid, untuk menguatkan. Salah satu tanda-tanda besarnya perhatian, seperti kita lihat kisah Musa, kisah Faraun. Mungkin bisa saja kisah-kisah itu Musa sudah lewat, Fir'aun sudah lewat. Mungkin saat ini pun juga perilaku Fir'aun itu akan muncul sebagai pemimpin yang tiran, pemimpin yang otoriter. Begitu juga kisah-kisah Qarun ya. Qarun sudah berlalu menjadi kisah, tetapi perilaku orang-orang yang selalu mengumpulkan harta bisa jadi ini adalah sebagian dari perilaku kapitalistik sebagaimana Qarun. Saya kira juga ada banyak kisah-kisah. Haman juga begitu. Kisah-kisah Haman misalkan. Ada kisah-kisah yang lain itu menggambarkan tentang Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa jadi Abu Jahal baru selalu muncul, perilaku-perilaku yang menentang kebenaran, perilaku misalkan istri Abu Jahal, seorang yang provokator itu. Nah, saya kira itu bisa bagian untuk memberikan perhatian penuh pada kisah-kisah yang dulu mungkin kita akan memberikan pelajaran pada kita. Mengulang kisah itu hikmahnya. Kemudian juga dalam kisah-kisah itu yang keempat adalah karena tujuan yang disebutkan dalam kisah itu sesungguhnya juga bagian dari upaya-upaya untuk mempermudah ketika kita memahami materi-materi, memahami apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan disampaikan Nabi kepada kita, sehingga untuk memperkuat memahami dalam pemahaman terkait dengan ajaran-ajaran. Nah, kebenaran kisah-kisah dalam Al-Quran, saya kira ini perlu kita tegaskan bahwa karena Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang bacanya itu menjadi nilai ibadah, tentu kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kisah-kisah yang mengandung kebenaran, bahkan bisa dikatakan sebagai yang hak, kebenaran-kebenaran yang hak. Tidak hanya kebenaran itu tidak hanya persoalan dari sisi bahasa, tapi juga peristiwa-peristiwa itu selalu mengandung kebenaran. Atau bahasa kita adalah sebagai kisah kita sebagai kisah yang otentik ya. Otentik itu mulai dari pemaparannya, otentik dari peristiwanya, atau otentik dari bagaimana kemudian makna itu bisa difahami dalam konteks. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin kalau kita menggunakan analisis semiotik itu tentu banyak hal kita pahami secara detail bahwa Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran itu sesuatu yang dilihat dari sisi kebenaran tentu hak, benar. Tapi dari sisi peristiwa-peristiwa itu, kalau kita baca tentu di situ banyak nilai-nilai pembelajaran yang ada di dalamnya. Seperti kita lihat dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi ketika
diceritakan kisah tentang sesungguhnya pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan itu menggambarkan seandainya pemuda-pemuda yang beriman tentu dia memiliki kekuatan-kekuatan. Kisah Al-Kahfi misalkan, kisah Al-Kahfi, kisah Al-Imran, kisah itu saya kira kalau itu difahami, ditadaburi, saya kira itu menjadi bagian dari kisah-kisah yang menjadi nilai benar. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk terkait dengan pengaruh kisah terhadap pendidikan pengajar. Saya kira nanti ini menjadi ruang-ruang yang akan dibicarakan oleh dari kependidikan. Saya kira terima kasih dari kami. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kisah-kisah ini kalau kita pelajari secara detail, secara mendalam, tentu akan memberikan pembelajaran, juga akan memperkuat keimanan kita sebagai orang yang mempelajari Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.